Cepatlah. Pegang baik-baik. Ah, aneh, kenapa hari ini perutku sakit seharian? Ah, Anakku susah payah cari uang untuk kamu, dan kamu malah pulang cepat nikmati hidup. bukan begitu, Ma. Hari ini tutup lebih awal, badanku kurang enak. Apakah itu sakit perut? Kamu kasih obat pencahar. Jiangxing, Kamu bagaimana bicara dengan ibuku? Kamu kira ibuku kasih obat pencahar? Apa maksudnya? Kamu pikir bisa hamil anak kakakku? Ibu, kamu beri aku obat agar tidak bisa hamil. Kenapa? Kenapa? Kamu perempuan miskin dari bawah, meski punya anak, tetap tidak layak untuk anakku. Tidak layak untuk keluargamu, anakku kini sudah masuk grup Yo, masa depan cemerlang di bidang keuangan. Kamu ini apa? Berani-beraninya punya anak darinya. Kamu jahat sekali. Aku akan beritahu Wu Fan. Aku jahat? Aku terlalu baik padamu, jadi beri kamu obat. Sudah murah buat kamu, aku harusnya tendang kamu begini. Jiang, aku belum tanya, kamu ngomong apa ke ibuku? Wu Qiao, bagaimanapun juga. Aku ini saudara iparmu. Saudara ipar, ipar baruku bukan penjual pancake. Ipar baru. Apa maksudmu? Kamu salah dengar kali. Aku tidak bilang apa-apa. Wu Fan, dia siapa? Ah, Wan Er tunggu 5 menit. Wu Fan. Ah, Wu Fan. Wu, Jiangxing, kamu tidak bercermin melihat diri sendiri, hanya penjual kecil. Lihat di luar, itu adalah putri keluarga Lin Wan Er. Katakan padaku, kalau kamu jadi aku, kamu pilih siapa? 5 tahun hubungan kita tidak setara dengan. Aku calon pemuda finansial berbakat, apa hubungan kita? Kamu kejar aku bertahun-tahun. Bukan demi uang dan masa depanku? Aku tertarik dengan uang dan masa depanmu. Wu Fan, aku yang bayar biaya kuliah S2 manajemen bisnismu. Kamu bisa masuk grup Yo. Juga aku yang bantu carikan orang, hahaha. Jiangxing, kamu tidak tahu malu? Coba berkaca dulu, bisakah kamu lakukan semua ini? Aku kasih tahu. Ini semua karena bantuan keluarga Lin. Wu Fan, Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Pikir dulu sebelum bicara. Kalau bukan karena kamu nempel terus selama ini, aku sudah bersama Wan Er. Mana masih bisa giliranmu? aku bersamamu. Karena kamu menyelamatkanku dulu. Aku mau balas budi, bukan nempel terus. Kapan aku menyelamatkanmu? Kamu bicara omong kosong apa? Kamu tidak ingat, 15 tahun lalu, di tepi sungai. HMPH. Ternyata kamu mau menjadi pasangan hidupku karena menganggapku penyelamat. Memang bodoh sekali. Kamu tidak menyangka itu, kan? Mereka memberikannya kepada orang yang salah. Hahaha. Tanda tangani ini dalam waktu 3 hari, lalu carilah penyelamatmu. Wu Fan, Apa? Kau tidak mau menandatangani? Apa kau mencoba memohon padaku dengan cara mati? bacalah ini dengan saksama. Mulai hari ini dan seterusnya, saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Anda. Ah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu bosan dan tidak punya hal lebih baik selain melompat dari jembatan untuk bunuh. Apa kau gila? Aku pengen menghirup udara segar. Lepaskan.
Saya sakit. Kalau bukan karena kamu mirip orang yang selalu kucari, aku tidak akan peduli padamu. Ayo lepaskan aku. Maaf, Tuan Jiang. Kami datang terlambat. Datang tepat waktu. Urusan selesai. Bersiap untuk kembali. Siapkan diri. Tuan Jiang, Anda adalah pemimpin utama dari Jiang Group, konglomerat terbesar di China. Selama 5 tahun ini, Anda telah menderita. Jangan bahas lagi yang berlalu. Jangan beritahu siapapun identitas asliku. Siap. Selamat datang kembali, Tuan Jiang. Ada yang perlu dilaporkan lagi? Tuan Jiang, Ada kartu hitam, silakan gunakan. Juga undangan pesta ulang tahun Presiden Lu besok. lihat ini. Lu Xiangtian, Presiden baru Asosiasi Bisnis Tianlin City, ulang tahunnya besok? Aku tidak punya hubungan bisnis dengan mereka. Kenapa kirim Anda kan pemimpin dunia finansial di seluruh negeri ini. Menghentakkan kaki saja bisa mengguncangkan sistem finansial. Satu kalimat bisa membuat sebuah grup besar bangkrut. Jika Presiden Asosiasi Bisnis Kecil di kota ini bisa mengundang Anda untuk meramaikan acara, itu adalah keberuntungan seumur hidup. Kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Bawa dia ke rumah. Antar aku kembali ke rumahku. Bukankah ini Tuan Muda You dari grup You Fang? Cepat. Ternyata dia adalah bos besar mantan suamiku. Menarik. Kakakmu akan segera bertunangan dengan Nona Lin, rumah ini. Cuma kita yang tinggal, aku berencana cari orang untuk renovasi. Bagus, MA. Kita buang barang wanita. Masih perlu kamu bilang? Lihat itu, semua sampahnya dia. Jiang Xing, kamu sudah cerai dengan putraku. Kenapa kembali lagi? Tinggal lama. Ada perasaan. Akhirnya datang lihat sekali lagi, urus sesuatu. Undangan ulang tahun Lu Wentian, terkenal sekali di kota Tianlin. Ketua asosiasi, pengusaha besar, bagaimana mungkin wanita penjual pankek miskin punya ini? Itu bukan urusanmu. Kembalikan padamu, kamu pasti mencurinya dari anakku. Undangan. Kakak Wan Er beli Rp200.000, sekarang dicuri wanita ini, kan? Seorang wanita miskin penjual pankek, pikirnya dengan undangan bisa masuk ke masyarakat kelas atas. Benar-benar mimpi siang bolong. Bagus sekali. Bayangkan ikut Wu Fan pengikut keluarga Lin masuk ke masyarakat kelas atas, angan-angan siang bolong. Kamu bilang apa? Hari ini, aku senang, gak mau bertengkar sama kamu. Cepat pergi dari rumah ini. Gak ada barang kamu di sini. Barang-barang gak penting aku buang keluar. Kalau sayang, ambil sendiri. Ambil sendiri kalau mau balik. Kebetulan, hari ini mau buang barang. Kamu mau buang apa? Kamu. Kalian berdua. Berani sekali. Berani bilang aku dan anakku sampah? Siapa kasih keberanian? Kenapa aku harus takut? Rumah ini saya yang beli. Sekarang, saya mau ambil kembali rumah ini. Tolong kalian segera pindah. Mau ngapain? Saya kasih 1 malam kumpulkan barang. Bawa sampah kalian. Keluar dari rumah saya. Kamu lagi kesambet. 2 hari nggak pukul kamu, jadi berani begini. Aku panggil bank kembali urus kamu. Abang kamu. Abangmu capai sekarang berkat aku. Kalau aku tarik kembali. Nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Wanita ini, dia gila, penjual kue berani besar bicara, kira-kira dia raja bisnis. Bu, dia dekatin bos besar mau balas dendam sama kita. Kamu pikir iya? Ya udah. Anak saya tidak akan melepaskan kamu. Kenapa ini, Bang? Anak Jiang Xing tiba-tiba galak sekali. Entah kenapa, usir saya dan adikmu.
Jangan biarkan dia bebas. Bang, Dia sombong, panggil aku kakak Wanyer untuk balas dendam. Baiklah Jiang Xing, berani rebut rumah sama aku. Baiklah Jiang Xing. Berani rebut rumah sama aku. Dia di mana? dia terima telepon, ke rumah sakit Yang He naik mobil. Dia bahkan punya mobil. Pasti sewa. Dia cuma jual pankek, mana mungkin ada uang untuk sewa mobil. Pasti dapat kaya raya buat pamer. Jiang Xing. Tunggu saja aku. Rumah sakit Yang He, rumah sakit Yang He. Jiang Xing, aku meremehkanmu. Penjual pankek bisa masuk rumah sakit terbaik di Tianlin City. Jadi perawat. Aku. Perawat, jangan ngomong dengan nada begitu. Aku kasih tahu kamu, seorang penjual pankek sekarang jadi perawat, tetap saja jadi orang bawahan. Aku tanya kamu, kenapa harus usir ibuku dan adikku? Oh, kamu ngomongin itu ya? Kamu mau rumah, harta dalam pernikahan. Setengah-setengah, bayar, dan aku kasih rumahnya. Jiang Xing, jangan kira dengan memegang sertifikat rumah bisa bikin aku takut. Sekarang kamu bukan hanya merebut rumah dari aku, tapi merebut dari seluruh keluarga Lin, kamu tahu nggak? Sedang bersaing dengan keluarga Lin untuk rumah itu? Ini adalah rumah sakit pribadi, dilarang berisik. Ini asisten Wu, Conjugade attend Mangeanguc ou Québétulan. Wanita ini cuma penjual martabak pinggir jalan. Masuk rumah sakit pribadi orang kaya seperti ini. Entah mau melakukan apa. ada kejadian seperti ini? Nona. Aku belum melihatmu, pergi sekarang atau aku lapor polisi. Menurutku sih, sebaiknya kalian hubungi korporasi Jiang sebelum mengusirku. Konglomerat Jiang. Hahaha. Jiang Xing, apakah kamu jadi gila setelah putus sama aku? Selain marga, kamu dan bos konglomerat Jiang ada kesamaan apa? Kesamaan apa lagi? Wu Fan. 3 tahun jadi asisten enggak ada gunanya, wawasanmu cetek. Konglomerat Jiang, bosnya, itu levelnya pimpinan besar. Apa kamu ada hubungan dengan dia? Seluruh dunia bisnis Tiongkok nggak ada yang pernah lihat wajah asli bos itu. Semua industri utama Tiongkok harus mengikuti dia. Kamu sudah gila, berani-beraninya berpura-pura jadi dia. Oh, Oh ternyata, posisi setinggi itu di hati kalian. bodoh, tidak tahu apa-apa. Sudah ketahuan oleh saya, sekarang cari alasan, terlambat. Direktur, usir dia. Assisten Wu. Kamu mau usir siapa? Bos Yo, kenapa ada di sini? Rumah sakit ini punya saham. Kenapa saya nggak boleh di sini? Saya tidak bermaksud begitu. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Anda butuh? Sekarang juga, segera keluar dari sini baik, saya pergi. Bukan begitu, Pak Yo. Kenapa? Karena kamu kasar pada perawatku-perawatmu. Bukan begitu, Pak Yo. Jangan tertipu olehnya, dia mantan istri saya, hanya penjual martabak. Bukan perawat. Jadi begitukah memperlakukan mantan istri? Saat merekrutmu dulu, saya tidak melakukan evaluasi moral, itu kesalahan saya. Hayton. Kamu mendekati keluarga Lin, cepat atau lambat bakal menyusahkan grup Yo kita. Bos Yo, saya tidak bermaksud begitu. Ambil gaji sebulan di keuangan, lalu hilang dari Yo Group. Apa? Bos Yo? Demi wanita gaji setengah bulan. Pergi, pergi, pergi. Kamu bunuh diri demi pria ini. Tidak. Salah paham, karena mengantar aku ke rumah. Jangan jual pankek lagi. Bekerjalah di perusahaanku. Terima kasih atas niat baikmu Pak Yo, tapi aku rasa aku belum membutuhkannya. Wanita yang tidak tahu terima kasih. Jika aku mau, bikin pankek bisa jadi perusahaan terbuka. Kenapa aku harus kerja untuk orang lain? Tak kusangka. Kamu cukup hebat. Orang jahat bicara buruk. Kamu mengusir kami, membuat anakku kehilangan pekerjaan, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Bibi Kiao, membuat keributan di pesta ulang tahun Tuan Lu, takut dipermalukan? Kakakku. Jiang Xing, jangan kira dilindungi Tuan Yo, aku tidak berani menyentuhmu.
Tanpa dukungannya, aku tidak peduli. Ibumu mencuri undangan saya, belum menemuinya untuk... Jangan dengarkan omong kosong, Wan. Undangannya dicuri, cepat lihat undanganmu dan Nona Lin apakah dicuri oleh Jiang Xing. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Undangan bernilai 200.000. Hati-hati hukum dari Pak Lu. Iya benar. Kalau ketahuan kamu mencuri undangan kita, kamu bukan cuma menyinggung Lin Group, tapi juga Pak Lu. Oke deh. Buka tas dan cek undangannya masih ada di dalam. Bibi Kiao, buka undangan itu lagi dan lihat siapa pengundangnya dengan baik-baik. Mengundang CEO Grup Jiang. CEO Jiang, Anda CEO Jiang. Tidak mungkin. Wanita ini 5 tahun ikut saya, bangun pagi jual pankek. Kalau dia CEO Jiang, saya juga CEO Jiang. Wu Fan. Wanita ini bisa kamu maki, tapi jangan kurang ajar ke Tuan Jiang. Kalau tidak, keluargaku akan marah. Bahkan Tuan Lu pun tak bisa menyelamatkanmu. Iya. Itu kehilafan saya. Tuan Jiang, raja bisnis terbesar di negara kita dan tamu kehormatan Tuan Lu. Saya tak berani bicara di belakang Tuan Jiang. Untung menahanku, Wan Er. Soal wanita ini. Berani sekali mencuri undangan Tuan Lu. Ini harus diberitahu ke Tuan Dian. Betul. Acara sekelas ini, mana mungkin penjual pankek gila bisa masuk, Nona Lin. Cepat suruh penjaga rumahmu bawa dia keluar, seseorang datang. Berani kamu tarik aku, jangan menyesal. Aku lihat bagaimana menyesal. Bawa dia pergi. Tunggu dulu. Lin Warner. Siapa yang izinkan kamu bikin rusuh di pesta ulang tahun Tuan Lu? Pak Yo, Anda bercanda. Aku berani ganggu Tuan Lu. Ya, Pak Yo, jangan salah paham Wan Er. Bisa kasih saya kesempatan lagi kembali ke kota Yo? Betul, Tuan Zhou. Fan-fan pada Anda, dia sangat setia. Semua karena wanita ini membuat Anda salah paham. Jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Tuan Yo, jika Anda menyimpan orang seperti Wu Fan di perusahaan, bisa berbahaya. Keluarga Lin menghubungi keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar, ingin bekerja mengguncang posisi bisnis keluarga. Kami dengan keluarga Zhao pertukaran bisnis. Tunggu, bagaimana tahu Jiang Xing? Apakah kamu mencuri dengar saya menelepon? Tuan Yo, maksud saya. Pengakuan tanpa dipaksa, bagus. Lin Wan Er, keluargamu baru menandatangani kontrak dengan kami. Tuan Zhu. Kebodohan saya dan ayah, janji tidak berhubungan lagi dengan keluarga Zhao. Keluarga Lin, orang seperti Wu Fan akan mengacaukan lingkungan bisnis Tianlin. Betul sekali, saya Yo Fang tidak akan menggali lubang untuk diri sendiri. Kontrak antara keluarga Lin dan Zhou. Sampai di sini saja. Tuan Zhu. Nona Jiang. Jika gerobak pankek Anda ingin go public di masa depan, saya bisa bantu. Terima kasih atas bantuan. Bawa Nona Jiang masuk. Tidak perlu surat undang. Tidak usah, aku tiba-tiba ingat ada barang yang ketinggalan, harus balik cari. Ternyata nggak ada yang peduli soal dia nyolong undangan Pak Jiang. Nggak masalah. Meski Yo itu berduit dan sombong. Keluarga Lin bukan sembarangan. Dengan posisi kita di bisnis, bisa bawa kamu dan tante masuk. Sayang, kamu baik banget. Wanita miskin itu, sempit pikirannya, melarat parah, gak pantas buat ngelayanin kamu. Ayo kita pergi. Jangan lihat ke sana kemari, jadi kelihatan gak pantas. Mama kasih tahu kamu, yang duduk di situ adalah salah satu dari 4 keluarga besar Tianlin, hanya keluarga Zhao dan Li. Dilahirkan anak perempuan, yang lain lahirnya anak laki-laki dan belum ada yang menikah. Orang yang duduk di sana adalah putra dan putri mereka. Adikku begitu cantik, meskipun dipasangkan dengan putra 4 keluarga besar itu, sudah lebih dari cukup. Bro, Kamu ngomong apa sih? Dia suka sama Bos Yo. tapi Bos Yo sama sekali gak melirik kamu. Terus-terusan lihat wanita itu. Jangan sebut Bos Yo itu, lihat wanita di sampingnya, langsung marah, keempat kepala keluarga besar ini. Dijuluki 4 raja penguasa bisnis Tianlin, mengendalikan seluruh Tianlin, tetapi hanya tunduk pada ketua Lu. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pesta ulang tahun saya. Terima kasih banyak. Semoga semua menikmati makanan miniman, kecuali Lu. Atas nama saudara-saudara bisnis,
Saya ucapkan selamat panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ini anak perempuan siapa nih? Cantik banget ya. Memang. Anak perempuan. Semuanya duduk di meja utama. Dia nggak salah masuk ruangan kan. Ada benarnya juga, memang berani sekali dia. Berani datang ke pesta siapa saja, Lu Ye memang berani. Sebentar lagi pasti disuruh orang buat melempar dia keluar. Lu Yi. Wanita ini, dia mencuri undangan Anda. Lu Ye, Anda mengundang saya. Orang yang saya undang banyak. Nona, Anda siapa ya? Nama saya Jiang. Jiang. Sepertinya saya ingat. Saya sengaja mengundang tamu bermarga Jiang. Hanya satu orang saja, kamu kelihatannya. Tidak seperti orang itu. Tuan Lu bijaksana. Jiang Xing, dengar itu? Tuan Lu sama sekali tidak memberi kau undangan. Undangan ada atau tidak penting. Saya datang hari ini mau lihat siapa yang jadi pemimpin persekutuan dagang di kota Tianlin sekarang. Sekarang kamu sudah lihat. Seseorang datang, beri Nona ini tempat duduk. Ada tamu penting yang harus saya temui hari ini, jadi tidak bisa bicara lama. Tuan Lu. Anda tidak tahu, yang dia kuri bukan undangan biasa. Tapi undangan dari keluarga Jiang, dari Tuan Jiang. Budi pekerti Lin Wan Er tidak seperti kakek Lin yang tidak sekejam dan sekotor ini. Di mana kamu pernah melihat ayahku? Di televisi? Gadis kecil berani sekali. Benar, sekarang. Beberapa orang berusaha keras menggunakan segala cara untuk mendekati Tuan Lu dan menyusup ke kalangan dagang. Mungkin. Dia memuja kebesaran Anda, Lu. Jadi dia melakukan hal bodoh dengan mencuri undangan untuk Tuan Jiang. Saudara Zhao. Siapa sebenarnya Tuan Jiang itu? Kalau Tuan Jiang menghentakkan kaki, seluruh dunia bisnis Tionghoa akan gemetar. Benar sekali. Jika seseorang mencuri undangan yang Lu berikan kepada Tuan Jiang, dan jika Tuan Jiang marah. Bukan hanya kita berempat. Bahkan Anda, Lu, mungkin juga tidak dapat lolos dari masalah ini. Ya. Ini akan mempengaruhi seluruh dunia bisnis kami. Paman Lu. Anda tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Para senior dan paman, kalian benar sekali. Saya kenal wanita ini, dia bukan anak orang kaya. Dia juga bukan bagian dari dunia bisnis kita. Dia cuma penjual kaki lima yang jual pancake selama 5 tahun. APA. Penjual pancake. Hahaha. Reputasi Paman Lu kali ini. Wah, ini gawat banget. Seorang wanita miskin yang jualan kaki lima berani datang ke pesta ulang tahun Tuan Lu dan bikin rusuh. Nama baik Tuan Lu di dunia bisnis langit ini tidak mau dijaga? Jangan ada yang ngomong lagi. Kamu tidak mau hidup, ya? Ah! Berani sekali kamu mencuri barang milik Lu Xiangtian. Bawa pergi dari sini. Tunggu. Tunggu. Tuan Lu. Nona Jiang adalah tamu yang dibawa. Kenapa? Dia tamumu. Benar. Nona Jiang datang bersamaku mengucapkan selamat ulang tahun Tuan Lu. Kepenakan. Mereka bilang tamumu ini mencuri undangan yang saya berikan kepada Tuan Jiang. Coba jelaskan. Pak Lu. Cuma salah paham. Undangannya ada di sini. Tanpa kerusakan. Aslinya undangan ini harus ada di tangan Pak Jiang. Sekarang belum disampaikan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Anak muda ini. Hanya demi seorang yang tak berharga, sampai berani menyinggung Pak Lu, otaknya pasti kurang beres. Bu.
Aku tidak mengizinkan berkata begitu tentang semua karena Jiang Xing, wanita jahat itu. Tidak tahu dia memberi Tuan Zhou racun apa. Wu Fan, Aku pikir mungkin Jiang Xing sudah lama membuatmu malu ya. Istri berselingkuh dengan atasannya sendiri. Aku jadi sedikit bersimpati padamu. Jiang Xing dan Yao Fang. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kalian akan menyelesaikannya. Tuan Yo, kita hanya kebetulan bertemu. Kamu tidak perlu menyinggung Tuan Lu demi aku. Tuan Yo, kita bertemu. Kamu tidak perlu menyinggung Tuan Lu. Jangan terlalu percaya diri. Aku cuma gak suka orang seperti Wu Fan. Tapi siapa tahu kamu bodoh berani menentang Tuan Lu. Di seluruh Tianlin tidak ada yang berani memusuhinya. Menakjubkan, tapi itu yang bisa kepala Tianlin lakukan. Tapi duduk aman di posisinya, bukan cuma soal suara keras. Dia bilang apa? Gak ada apa-apa. Maaf Tuan Lu. Fire aku yang urus ini. Yao Shao di Tianlin adalah orang terkenal. Lagi pula, dia sangat berbakat. Juga, kekuatan keluarga Yao sangat kuat. Dengan Yao Shao melindunginya, saya tidak akan mengejar tanggung jawab. Tuan Lu sangat murah hati. Namun dengan posisi tinggi Bapak Jiang di seluruh Cina, para bangsawan dan orang berpengaruh, semua berusaha menyenangkan Bapak Jiang. Jika tahu Tuan Lu tidak adil padanya. Kalau Bos Jiang menyalahkan, Takutnya akan melibatkan Tuan Lu. Bro kian benar. Seluruh Tianlin kita tak bisa menyinggung Bos Jiang. Agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kali ini harus jadi pelajaran. Jangan biarkan lewat begitu saja. Keponakan, kamu dengarkan? Jika kali ini Pak Jiang marah padaku karena masalah undangan dan melampiaskan kemarahan pada dunia bisnis Tianlin, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Rugi semua orang. Apa yang akan kamu tanggung? Keponakan, kamu dengar tidak? Jika kali ini Pak Jiang marah padaku karena masalah undangan dan melampiaskan kemarahan pada dunia bisnis Tianlin, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Rugi semua orang. Bagaimana kamu menanggungnya? Jika ada hari itu, Saya manfaatkan grup Zhou untuk minta maaf kepada Tuan Jiang. Saya percaya. sebagai raksasa bisnis di Huaguo, Tuan Jiang bukanlah orang yang sempit hati dan tidak berperasaan. NAK baik. Maksudmu dengan kata-kata itu, artinya saya sempit hati dan tidak berperasaan. Lu tua. Ini dimulai karena aku. Tidak perlu terus mendesak Tuan Yo. Tuan Jiang tidak akan datang? Kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang gadis kecil. Bisakah kamu menjamin Tuan Jiang? Pikir hanya karena kalian bermarga Jiang, maka Tuan Jiang akan mendengarkanmu. Ha. Pasar layaknya medan perang. Orang berani, cerdas, dan beruntung akan bertahan sampai akhir. Kalau Pak Lu, Anda benar-benar orang yang berani, cerdas, dan beruntung. Kenapa Pak Jiang tidak mau mendukung Anda? Bahkan tanpa undangan. Apa pedulinya? Wanita ini berani berkata apa saja dengan dukungan Yao Fang. Kok aku nggak sadar sebelumnya kalau dia sombong banget. Saya heran, seorang penjual pankek tahu banyak hal. Itu pasti barusan hafalan, nggak juga tuh, HMPH. benar sekali. Pak Lu ini sangat menghormati dan setia pada Bos Jiang. Kita semua. Melihatnya sendiri. Seperti yang Nona Jiang bilang. Bos Jiang mungkin mengabaikan orang lain. Pada Anda, Pak Dian, dan Pak, mereka pasti akan menganggap kita lebih baik lagi. Tentu saja, kita semua mengikuti kamu, Lu Tuan, sebagai pemimpin kita. Hei Pak Li, menurutku kamu bukan sedang berbicara untuk tamu wanita. Sepertinya kamu lebih berbicara untuk menantu laki-laki ya. Pak Li ya. Menurutku kamu bukan sedang berbicara untuk tamu wanita, tapi lebih berbicara untuk menantu laki-laki ya. Lu Tuan memang bijaksana. Bisa terlihat. PAK li ingin menjadikan Tuan Muda Zhu sebagai menantu, diketahui oleh Tuan Lu dan saudara Qian. Tuan Muda Yo adalah pemuda berbakat, tampan, dan berwibawa.
Saya mau berteman dengan ayah mertua, apakah itu terlalu berlebihan? Hahaha, kita nomor 1 di Tianlin. Bujangan edit. Lamaran untuk Tuan Muda Yo, tentu saja harus saya yang menjadi perantaranya. Oh, Baiklah, Tuan Lu menjadi perantara, ya. haha. Terima kasih Tuan Lu dan Paman Li, tapi saya sudah punya seseorang yang saya sukai. Ufon. Ayahku Lilau, salah satu dari 4 keluarga besar, mau membantu kamu. Itu adalah kehormatanmu. Aku tidak percaya ada putri lain yang memiliki latar belakang lebih kuat dari punyaku. Maaf. Yo Fang tidak peduli dengan latar belakang keluarga gadis jika ada rasa. Walaupun dia biasa saja, miskin, aku tidak masalah. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin suka dengan Nona Jiang yang biasa-biasa saja ini kan? Pak Yo, saya baru bercerai. Saya tidak tertarik pada pria. Jangan lihat saya, setuju saja dengan lama. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang saya suka tidak ada di pesta. Belum menemukannya. Setelah menemukannya, saya akan mengejarnya. Biarkan dia jadi istriku. 15 tahun lalu. Saat aku tamasya. Bertemu dengannya di tepi sungai. Menyelamatkannya. 15 tahun lalu tepi sungai. Nama gadis yang kamu selamatkan itu siapa ya? 15 tahun lalu. Tepi sungai. Nama gadis yang kamu selamatkan siapa? Bawa ke rumah sakit, tapi dia kabur. Sejak itu, tidak pernah melihatnya lagi. Itu dia. Orang yang menyelamatkanku 15 tahun lalu adalah Yo Lihat dia, bisik-bisik denken Zhufang. Fang dengan Li Qianjin. Aku tidak protes. Bersama wanita ini, aku tidak terima. Jangan khawatir. Sayang, wanita seperti ini cepat atau lambat akan ketahuan aslinya. Saat itu, orang kaya hanya akan memperlakukan dia seperti kain lep. Habis dipakai, dibuang. Kita tunggu saja sambil lihat. Pak Li, meski kali ini Anda kecewa, kita tetap mitra. Saya hormat pada Anda. Tuan Yo tidak tertarik pada putri saya. Saya tidak marah. Tapi saya melihat Tuan Zhu. Dekat sekali dengan Nona Jiang. Saya tadi dengar ada yang berbicara tentang Nona Jiang ini sebelum bercerai. Berhubungan dengan atasan suaminya, yang adalah kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman Li, urusan keluarga kami, tidak ada kaitannya dengan Nona Jiang. Sebagai orang tua, menghina gadis di depan umum, apakah tidak merasa kehilangan martabat sebagai orang tua? Kepala keluarga Li, itu fitnah. Yang mengatakan akan saya tuntut. Jika ingin tidak diketahui. Kecuali tidak melakukannya, semua orang membicarakannya. Apakah Anda akan di perayaan ulang tahun Tuan Lu? Menuntut dan menangkap. Semua tamu terhormat Tuan Lu. Hanya diri sendiri tahu jika tidak melakukannya. Itulah yang dibicarakan di sini. Masa kamu mau menangkap semua orang di pesta ulang tahun Tuan Lu? Pak Li ada benarnya, Tuan Yo. Dengarkan satu kata dari paman tua ini, wanita seperti itu cuma untuk bersenang-senang. Jangan sampai terlibat dengannya. Saya, Zhou Fang tidak buta. Tidak perlu diajari memilih wanita. Pak Li terlalu mudah mempercayai gosip. Itu merugikan citra Anda. Zhu Fang. Kamu membela wanita yang tidak dikenal asal-usulnya. Apakah kamu menganggap kami tidak ada? Kalau begitu, bisnis 1 miliar dengan keluarga Li kita setiap tahun akan berakhir di sini saja. Kau meremehkanku. Apakah 1 miliar bisa membuatku memilih wanita yang tak kusuka? Ditambah lagi dengan keluarga Lin saya. 1 miliar per tahun juga. Ayah. Kudengar dari putriku bahwa kamu demi wanita bermarga Jiang ini, terang-terangan menolak putri keluarga Li. Bahkan memarahi putriku dan menghentikan kerjasama dengan kelompok Lin saya. Wah, Tuan Yo, cepat mohon belas kasihan pada Paman Li dan Paman Lin. Jangan demi seorang wanita. Rugi besar karena hal kecil. Benar, karena seorang wanita, sehari kehilangan 2 miliar. Ini bukan bintang sial, Cih. Pak Lin. Saya dengar rahasia hubungan keluarga Lin dan Zhao. Saya penasaran, jadi minta orang bantu Pak Yo menyelidikinya. Kamu wanita penjual pankek. Datang ke tempat kelas atas seperti ini, bukannya bersikap baik, minum dan tertawa. Mau buat masalah apa di sini? Kamu seorang wanita penjual pankek, datang ke tempat kelas atas seperti ini, bukannya bersikap baik, minum dan tertawa. Mau buat masalah apa di sini? Pak Li menyembunyikan sesuatu, reaksinya begitu hebat. C'est ya menyembunyikan sesuatu? Aku takut padamu wanita yang tidak suka membuat kue dadar dengan baik. Baiklah.
Aku lanjut cerita. Aku sudah menyelidiki. Keluarga Lin sudah diam-diam mengganti pemasok di belakang keluarga Yo. Mereka diam-diam bekerja sama dengan keluarga Zhao. Presdir Lin tidak tahu ini melanggar kontrak? Siapa bilang? Mana ada hal seperti itu? Yang bernama Jiang. Ku sampaikan padamu. Kalau kamu bicara omong kosong, aku tuntut kamu fitnah. Betul. Di depan Ketua Lu. Kamu memfitnah aku dan Tuan Zhao di depan semua orang. Jangan kira aku tidak berani memukul wanita. Tuan Lin. Tuan Zhao. Apakah ini benar? Bukan tentang siapa yang bersuara lebih. Tapi tentang bukti nyata dan fakta. Tuan Lu. Yo Fang membawa wanita entah dari mana mencoreng nama baik saya di dunia bisnis Tianlin. APA lagi reputasi saya. Anda harus bantu saya berbicara. Nona Jiang. Saya lihat cara bicara Anda luar biasa, tidak seperti penjual martabak di pinggir jalan. Katakanlah, sebenarnya Anda siapa? Anda itu lakukan apa? Tidak. Anda salah tebak. Sekarang, penjual pankek. Nona Jiang. Kamu mungkin kurang paham. Kamu tuduh Direktur Lin dan Direktur Zhao ambil untung dari bisnis jutaan. Ini tuduhan serius, loh. Kalau Direktur Zhao minta saya untuk menegakkan keadilan, aku takut akibatnya sulit kamu terima. Yo, kamu juga sulit untuk menerimanya. Nona Jiang, Anda mungkin tidak tahu. Anda menuduh Tuan Lin dan Tuan Zhao memanipulasi bisnis bernilai puluhan juta. Ini adalah fitnah serius. Benar sekali. Jika Tuan Zhao meminta Tuan Lu untuk mengadili kita, Anda mungkin tidak bisa menangani akibatnya. Bos Anda, Tuan Yo juga tidak bisa. Harus jujur dalam bertindak demi hanya 2 miliar. Langsung mengorbankan prinsip. Saya tidak menyangka dunia bisnis ini sekarang memprihatinkan Nona Jiang. Aku sudah memilih tidak bekerja sama dengan Lin. Aku tidak akan bekerja sama dengan keluarga Li demi keuntungan. Itu prinsipku. Terima kasih Nona Jiang. Tidak perlu menyinggung mereka, tidak baik untukmu. Nona Jiang, kamu begitu sombong. Bahkan memandang rendah dunia bisnis kita di Tianlin. Kamu tidak akan. Bahkan aku, Lu Xiangtian, tidak menyukai ini. Anda yang mengatakannya sendiri. Sebagai ketua asosiasi bisnis Tianlin, membiarkan mereka mengganggu tata tertib bisnis, memihak satu pihak, hanya bisa berkelompok. Ingin menghormati Anda, tapi tidak bisa menemukan alasannya. Orang bermarga Jiang, berani kau ulangi sekali lagi. Ada apa, Tuan Lu? Demi Tuan Zhao dan Tuan Lin, Anda tidak hanya memihak, mungkin akan memukul wanita juga. Baik. Aku tidak akan memukul wanita. Karena kamu begitu hebat, aku wakili dunia bisnis Tianlin untuk menyaksikan. Lihat bagaimana kamu membantu Tuan Yo menutup kekurangan 2 miliar ini. Kalau aku bisa, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku bisa, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu bisa, aku akan berlutut dan memberi salam kepadamu. Dan juga tampar pipi sendiri. Kalau kamu tidak bisa, nah itu Zhou Shamu akan hilang dari dunia bisnis Tianlin. Menghilang. Gampang saja, tinggal menambal lubang. Hanya masalah telepon. Hahaha. Wu Fan. Mantan istrimu kenapa tebal muka sekali ya? Jualan martabak kemudian jadi wanita kaya. Bisnis 2 miliar bisa diselesaikan dengan telepon. Hebat banget ya hahaha. Wanita ini mungkin kehilangan akal. Setelah ditakuti Tuan Lu, dia mulai bicara sembarangan. Bicara sembarangan. Kalau dia tidak bicara, bagaimana Tuan Lu bisa mengusir? Nona Jiang. 2 miliar jumlah besar. Saya tahu niat baik. Tapi bisnis bukan seperti pikiranmu. Tuan Yo, saya selalu percaya bahwa tidak peduli besar atau kecil, esensi bisnis itu sama. Kamu harus punya sumber daya. Jadi begini, saya ingin membantumu sebagai balasan atas perhatianmu malam ini. Bagikan bagian proyek distrik pengembangan Ji kepada grup Yo dari Tianlin. Distrik pengembangan Jiangdong. Hahaha. Kamu gila ya?
Proyek distrik pengembangan Jiangdong. Bahkan Tuan Lu tidak berhak ikut. Kamu omong kosong. Hahaha. Kamu gila ya? Proyek kawasan pengembangan Jiangdong. Bahkan Tuan Lu pun tak layak ikut. Kamu bohong ya? Ha. Nona Jiang. Hak pengembangan kawasan Jiangdong dipegang oleh grup Jiang. Seluruh bisnis di Huaguo sedang mengincar potongan besar ini. Kamu menjual pancake malah suka membual. Bisa nggak sedikit lebih realistis? Suruh orang bawa kontraknya. Sekarang juga. Ha. Dalam setengah jam, Ada pihak datang bawa kontrak. Saat itu, Tuan Lu, kamu harus menepati janji. Mengingat aktingmu begitu meyakinkan. Aku sampai segan membongkarnya, teman-teman. Kita tunggu dia setengah jam. Aku ingin lihat bagaimana dia memukul wajahnya sendiri. Ketua Lu, Anda adalah ketua bisnis. waktu Anda berharga, mana mungkin dihabiskan untuk wanita seperti ini? Langsung selesaikan sekarang, benar. Ketua Lu, Direktur Zhao, jangan percaya wanita ini, dia penipu besar kalau dia benar-benar hebat. Kenapa berada di sampingku jualan pancake selama 5 tahun? Wu Fan. Sejak pesta mulai sampai sekarang, aku terus menoleransimu. Kamu tak merasakannya? Siapa kamu? Wanita miskin dan tak tahu diri? Berbicara seperti itu pada anak saya? Anak saya merawat kamu 5 tahun, tanpa itu, pasti mati kelaparan di jalanan. Siapa Berani Menyakiti saya? Anakku akan segera menjadi menantu keluarga Lin. Siapa berani menyakiti saya? Anakku akan segera menjadi. Menantu Keluar Galin. Diperintahkan. Untuk memberi pelajaran pada Pak Lu, kenapa menyuruh orang memukul saya? Seharusnya menyuruh memukul wanita itu. Benar sekali. Pak Lu, apakah tidak salah? Aku juga bingung. Ini bukan orangku. Siapa yang izinkan kamu datang ke pestaku buat kekacauan? Siapa tuanmu? Suruh dia keluar. Lu Xiangtian, tuanku bilang akan segera datang. Ingin tahu bagaimana mengelola Tianlin Business Association. Camus. Siapa tuanmu? Seiya. Tuan Hui, kenapa kamu datang? Bos Hui, omong kosong. Saya hanya tahu Bos Lu, tidak pernah dengar Bos Hui. Bodoh. Bos Hui adalah orang yang paling dipercaya Pak Jiang. Jangan bicara sembrono, jangan sampai melibatkan saya kalau kamu menyinggung Bos Hui. Wu Fan. Kamu tidak tahu, saat Pak Jiang tidak ada, Jiang Corporation diurus oleh Bos Hui. Dia berkuasa. Ketemu dia sama seperti ketemu Pak Jiang. Berani kamu meremehkan orang itu. Ah, Waner. Pacar kamu tinggi juga. Mukanya putih tapi kok bego. Jangan bawa-bawa kita. Diam. Pak Hui. Boleh tanya kapan Bu Jiang datang? Saya sudah menunggu lama. Dia sedang. Bu Jiang nggak di lokasi, kok bisa tahu banyak? Dia sedang. Dia lagi mau datang. Katanya di pesta ini kebanyakan orang sampah. Jadi aku diatur datang dulu buat bersihin. Aku Lu Xiangtian selamanya berterima kasih pada Pak Jiang dan Wu Fan. Kalian sekeluarga. Memang sudah tidak ada harapan. Pak Jiang memintaku menyampaikan pesan lewat pesta Pak Lu. Pak Jiang begitu berkenan menggunakan pesta untuk menyampaikan pesan. Itu benar-benar kehormatan bagi aku Lu Xiangtian. PAK Jiang bilang. Wu Fan. Orang Lisik seperti ini. Kalau dia sukses nanti, bosnya yang bakal celaka. Tianlin Business. Bisa susah nih. Bolehkah saya tahu perintah dari Bos Jiang? Bos Jiang bilang. Semua perusahaan finansial di Tianlin dilarang mempekerjakan Wu Fan. Jika ada yang melanggar HMPH, nanti tidak akan dapat investasi dari Jiang Group lagi. Saya pasti patuhi. Tetang. Usir Wu Fan untukku. Saya pasti mematuhi. Tetang. Usir Wu Fan untukku. Pak Hui,
Aku mau bertemu Pak Jiang dan minta maaf untuk Wu Fan. Kalian bilang apapun masalahku, kalian pasti akan menyelamatkanku, kan? Bu, kakak. Hai. Aku minta maaf tolong selamat. Ayo, cepat pergi, menyinggung Jiang. Tak ada yang lindungi kamu. Aku tidak mau kamu mencelakakan keluarga Lin. Sudahlah. Selanjutnya aku masih ada urusan. Pak Hui. Bagaimana Jiang tahu aku sedang kekurangan bisnis sekarang? Dan bahkan memberikan kontrak di pesta ulang tahunku. Aku, Lu Shangtian bersumpah. Hidupku ini sangat setia pada Pak Jiang dan Tuan Hui. Kawasan pengembangan Jiangdong. Hahaha wanita kasar. Lihat, kontrak kawasan pengembangan Jiangdong MU. Diberikan kepada Pak Lu. Ah, 5 miliar. 5 miliar betul. Proyek kawasan pengembangan Jiangdong 5 miliar. Ditandatangani 10 tahun. Ketua Lu. Apakah kamu puas dengan jumlah dan jangka waktu ini? Ya, puas, tidak. Terima kasih banyak kepada Pak Jiang dan Tuan Hui. Saya bersumpah. Seumur hidup saya akan mengabdi untuk Pak Jiang dan Tuan Hui. Kalau Anda berdua menyuruh saya menghadap timur, saya tidak akan menghadap barat. Suruh saya melakukan apa pun, akan melakukannya. Itu Yanyi kamu. Puas dengan jumlah dan jangka waktu kontrak. Apapun yang saya suruh, kamu lakukan. Tentu saja. Zhou. Ketua Lu. Sudah membantu Anda. Mengurus jumlah dan masa kontrak. Silakan segera menandatangani dengan grup Jiang. Tuan Hui. Apakah Anda salah? Saya ketua asosiasi, kenapa Anda berikan kontraknya ke Zhou Feng? Ini memang kontrak dengan grup Yo. Kalau tidak diberikan pada mereka, diberikan pada siapa? Saya hanya bawa untuk kamu lihat. Sebagai ketua asosiasi, kamu harus tahu tentang proyek sebesar ini. Saya tunjukkan pada Anda sebagai bentukoma. Kamu mempermainkan aku. Tuan Zhou. Tuan Jiang mengatakan agar Anda segera tanda tangan kontrak, supaya kita bisa membicarakan kerjasama yang berikutnya. Kamu. Kamu Tuan Jiang. Kamu. Kamu adalah Tuan Jiang. Apa? Wanita yang berjualan itu benar-benar Tuan Jiang. Tuan Lu bakal tamat. Dia barusan menghina Tuan Jiang. Kalau wanita itu Tuan Jiang. Kenapa penampilannya jadi sederhana? Bahkan berjualan pancake, apakah wanita ini? Benar-benar penipu. Tapi. Penipu mana yang berani atau Tuan Hui? Kan. Apa? Anda adalah Pak Jiang. Tidak mungkin. Pak Jiang tidak mungkin gadis kecil. Tetapi barusan dia baru saja mengatur dan menandatangani kontrak 500 juta. Tuan Hui sendiri yang mengantarnya. C'est le rue Nigériua. Siapa berani memberi tugas ke Tuan Hui? Maf, Nona Zhang. Apakah Anda kerabat Pak Jiang? Banyak orang dengan marga Jiang di dunia ini. Bagaimana mungkin mereka semua kerabat? Pak Jiang. Cuma merasa kalau Nona Jiang benar. Jadi mendukung dia sedikit. Kapan Jiang datangnya? Kapan dia datang? Perlu kasih tahu kamu? Oh, saya cuma tanya saja. Saya mewakili seluruh komunitas Tianlin. Sungguh berharap Jiang bisa datang ya. Ternyata kamu tidak ada hubungan dengan Jiang. Kamu tahu posisi Pak Lu di Tianlin? Baru tahu seberapa berbahayanya? Bisnis kecil-kecilan, tapi saya juga tahu posisi Tuan Lu di Tianlin. Kamu tahu? Masih melakukan? Ya, Apa kamu? Saya membantu kamu bukan untuk tapi untuk membalas budi. Saya membantu bukan untuk mengejar kamu tapi membalas budi. Membalas budi. Membalas budi untuk... Kamu masih ingat gadis kecil yang kamu selamatkan di tepi sungai waktu itu? Itu kamu. Ternyata orang yang kucari adalah kamu. Karena kamu membicarakan masa lalu ini. Aku juga tak akan tahu orang yang selalu kucari adalah kamu. Sekarang aku hanyalah wanita miskin yang pernah bercerai. Dan tidak punya banyak uang. Kamu berbeda,
Pak Yo, lihatlah. Setelah mendapat bantuan Pak Jiang, masa depanmu mungkin melampaui Lu Ye. Aku Zhou Fong, bukan yang suka menjelat. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi, saat ini, aku tidak tertarik bercinta. Aku akan menunggumu. Itu semua untuk nanti. Presiden Yo, bagaimanapun juga, untuk penyelamat hidupku, aku pasti akan membalasnya. Ketua Lu, saatnya memenuhi janjimu. Ketua Lu. Kami semua menunggu. APA kamu tidak ingat? Aku ingat. Aku ingat. Direktur Jiang memintaku untuk memperhatikan bagaimana Ketua Lu menepati janjinya, agar memberi contoh bagi para pebisnis. Jadi, Ketua Lu. Lebih baik Anda cepat. Saya harus segera kembali melapor ke Tuan Jiang. Baik, saya minta maaf. Minta maaf kepada Nona Jiang. Dan kepada semua orang di provinsi. Saya tidak seharusnya melindungi Lin Xiao dan Tuan Zhao. Saya ingat janji Tuan Lu waktu itu. Bukan hanya minta maaf, kan? Tuan Hui. Nona Jiang. Saya. Tuan Lu. Anda adalah orang nomor 1 di dunia bisnis Tianlin. Di depan semua orang. Harus menepati janji, jangan terlalu lamban. Jangan Anda menunggu saya bantu. Oh, tidak berani. Saya bisa sendiri. Wah, Ketua Lu, hari ini tidak sarapannya? Kok lemas sekali? saya Lu Xiangtian. Siap terima kalah. Nona Jiang. Apa kamu puas? Baiklah. Tuan Lu memegang janji. Perkumpulan Tianlin akan sukses besar ke depannya. Namun, untuk Tuan Lin dan Tuan Zhao, bagaimana kamu berencana menangani mereka? Baik, Pak Lu menepati janjinya. percayalah pada asosiasi Tianlin, masa depan akan sukses. Namun, untuk Pak Lin dan Pak Zhao, apa rencanamu? Jangan bertindak terlalu jauh. Ini urusan internal asosiasi Tianlin kami. PAK Lu. Ini tidak benar dari Anda. Nona Jiang benar sekali, ini sebagai peringatan kecil. Juga memberi peringatan kepada anggota Tianlin Company. Apa? Peringatan. Benar sekali. Siapapun yang melakukan trik kotor seperti keluarga Lin dan Zhao harus mendapat hukuman. Aya, kenapa pukul saya? Aya, kenapa pukul saya? C'est ya pukul Camus. Ah, Kalau bukan karena kamu bicara sembarangan di depan Tuan Yo, dan kalau bukan karena kamu merebut pria Nona Jiang, tidak akan ada masalah seperti ini. Ayah, salah menuduh saya. Orang yang makan dengan Tuan Zhao jelas adalah. Masih berani bicara? Perji, Mintamaf Padanona Jang, Jangan Buatuan Lukezulitan. Cepat pergi. Nona Jiang, aku salah. Aku tidak bersama Wu Fan, semuanya dia mulai. Tapi aku bisa jamin setelah ini aku tidak akan ada hubungan lagi dengannya. Ah, Nona Jiang, aku tidak mendidik putriku dengan baik. Membuat Anda tidak senang. Bisakah Anda Meminta bantu ke Pak Jiang. Lepaskan kami. Lin Jiu. jangan pikir saya tak tahu rencana kecilmu. Kalian berdua berpura-pura di depan orang. Den berharap semua akan dilupakan. benar. Kamu tidak mendapat hukuman. Ini bukan untuk membuat Pak memukul wajah sendiri. Nona Jiang. Jangan terlalu memaksakan. Semua di sini adalah veteran bisnis. Jangan karena Presiden Jiang mendukungmu, jadi seenaknya, biar aku kasih tahu. 4 keluarga besar kami di Tianlin juga tidak main-main. Tuan Hui,
Kelihatannya seseorang ingin membandingkan siapa yang lebih penting di hati Presiden Jiang hari ini. Berani sekali, hahaha. Dengar itu? Pak Hui bilang kamu kurang ajar, Zhao. Saya sedang bilang kamu kurang ajar. Zhao, saya sedang bilang kamu kurang ajar, Pak Hui, kamu. Kamu ini. Nama baik saya Lu Xiangtian. Sudah dirusak oleh kalian. Pak Lu bersaing dengan Yo. Bukan Anda. Kamu bilang apa? Tidak dengar jelas Bukan. Anda mengkritik saya, tapi tidak mendengarkan, ingin melakukannya. Saya. Saya rela menerima hukuman Anda. Pergi. Baik. Pak Hui, bagaimana kalau begini? Atas nama Ketua Asosiasi, saya akan menjatuhkan sanksi pada Lin Group dan memberi kompensasi 1 miliar kepada Yo Group untuk kerugian kontrak. Sedangkan untuk Pak Zhao, bagaimana menghukumnya? Tentu, kita ikuti perintah Pak Jiang dan Pak Hui. Mudah saja. Pak Lu, bukankah Anda punya proyek dengan Han? Itu mau diberikan ke keluarga Li dan Zhao. Menurut saya, bagaimana jika kita serahkan ke keluarga San dan Qian sebagai percobaan? Kenapa? Tidak setuju? Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, Pak Lu, Anda tidak bisa hanya bersatu dengan keluarga Li dan Zhao saja. Iya, kita juga tidak bisa meminggirkan kedua keluarga lainnya, betul kan? Ini tidak baik untuk perkembangan serikat bisnis Tianlin. Baiklah. Saya menjadi Tuan Hui. Terima kasih, Tuan Hu. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih, Nona Jiang. Dan juga Tuan Rumah Li. Tentang kejadian hari ini, tak bisa lepas dari dorongan Anda. Coba Anda katakan, apa rencanamu sekarang? Tuan Hui. Saya punya mata tapi tidak mengenali. Saya tarik kembali perkataan tadi, kekuatan kilo agali. Tidak sebanding dengan para kepala keluarga di sini. Kalau tanpa pesanan dari Tuan Zhu, Keluarga saya. Akan segera bangkrut. semoga Tuan Muda Zhu Bisa memaafkan kami. Tuan Hui, saya mohon untukli. Peduli putrinya, biasanya sangat baik padaku. Kamu memaafkan dia belum cukup. Baru saja mereka berdua menghina Nona Jiang. Harus dapatkan maafnya Nona Jiang. Baru saya bisa melapor ke bos Jiang. Tuan Hui. Bisa tidak beri muka sedikit. Kalau Bos Yo sudah memaafkan mereka, saya pun tidak ada yang dikatakan. Cepat berterima kasih pada Nona Jiang. Kalau bukan Nona Jiang yang berbesar hati, bisnis keluarga Li kalian akan selesai. Terima kasih, Nona Jiang. Terima kasih, Nona Jiang. Tidak cepat ke sini. berlutut pada Tuan Hui dan Nona Jiang. Berlutut. Mohon Tuan Lu dan Nona Jiang. Beri kelonggaran pada kilo berlutut. Di pesta, perilaku Lu Xiangtian sangat buruk. Sepertinya kurang paham dan dengan cepat mengangkatnya sebagai Ketua Perkumpulan Tianlin. Itu kelalaian saya. Jangan khawatir, Nona Jiang. Perkumpulan Tianlin di bawah kendali Anda. Jika ingin dia turun jabatan, dia harus turun dengan patuh. Lalu menurutmu, siapa yang cocok jadi ketua asosiasi ini? Apakah Anda merekomendasikan Tuan Zhu? Tidak. Kali ini saya tidak ingin membina pria lagi. Jika berkompeten, dia bisa berhasil. Saya tidak mau mengusir Lu Xiangtian sepenuhnya. Mari amati dulu. Jika dia baik saja. Kalau dia tidak baik-baik, nanti akan mengatur sesuatu. Oh iya, tadi aku dapat pesan. Ada perjanjian pernikahan yang perlu kamu penuhi. Ini ditandatangani kakekku saat hidup dengan keluarga Han. Sementara belum ada alasan untuk menolaknya. Tapi semua orang tahu, Tuan Muda Han terken al Playboy-Nekel. Bagaimana dia bisa pantas? Nanti bicarakan hal ini. Antar aku ke Hotel Qianjiang, aku ada reuni teman sekelas, oke. Hello Pak Jiang He. Ini kan Jiang Xing? Itu kamu. Berninya kau datang? Mengapa tidak bisa datang? Aku dengar kau sudah menyerah. Karena sudah di sini, ini akan menjadi pertunjukan luar biasa.
Hei, bukankah ini Yuan-Yuan? Pevares Grup Luo. Hahaha. Mengapa? Bagaimana dibandingkan dengan siswa terbaik? Mereka cantik dan pintar. Kita tidak bisa. Apakah ini mungkin? Pelajar top kita Jiang Xing? Dia sudah 5 tahun jualan di pasar ya. Dengan otak cerdas itu, pasti banyak uang hasil jualan. Untung rugi nggak tahu. Aku cuma tahu suaminya nggak tahan sama dia demi anak orang kaya keluarga Lin, dia ceraikan dia. Wah itu rugi besar banget ya. Xing, berhenti jualan di pasar dan kerja sebagai tukang bersih-bersih. Bersihkan toiletku deh. Setuju. Pelajar top jadi tukang bersih-bersih dengan dedikasi itu. Perusahaan kalian. Setiap toilet dibersihkan mengkilat. Hahaha. Ting lahatlah mereka. Aku sudah bilang jangan datang, tapi kamu tidak mendengarkan. Bagaimana kalau begini, kamu jadi pelayan kami saja? Xing, lihat, aku bilang jangan datang, tapi kamu tidak mendengarkan. Bagaimana kalau begini, kamu jadi pelayan kami saja? Hotel sebesar ini. Tidak bisa cari... Pelayan di sini entah dari mana. Bodoh dan tolol tidak pintar. Kita berasal dari keluarga seperti ini, mana bisa terbiasa dengan orang asing? Sedikit. APA yang dikatakan Nona Luo. Bisa melayani makan Nona Luo adalah kehormatanmu, Jiang Xing. Iya Xing, dengarkan kata orang. Semua orang bermaksud baik, nanti kalau Yuan-Yuan senang, dia mungkin kasih kamu tip. Mungkin lebih dari penghasilan setahun jualan. Wah, benarkah? Aku jualan setahun dapat 100.000. Nona Luo bisa kasih tips sebanyak itu? Aduh Jiang Xing, kamu benar-benar miskinnya. Jangan kira aku tidak tahu adik iparmu Wu Qiao. Dia kerja di tempatku loh. Dia bilang, kamu jualan setahun cuma dapat 10 juta karena keluarganya. Baru keluargamu bisa makan. Kamu percaya pegawaimu, nggak teman lama. Kamu nggak nyerah sebelum akhirnya kalah ya. Sini, telepon dia suruh datang. Kalau dia berani bohong sedikit aja, langsung aku pecat. Hello. Kamu segera ke kamar 302 di Hotel Qianjiang. Apa kamu ada di dekat sini? Bagus sekali, cepat naik ke atas. Hai. Sekarang segera ke Hotel Qianjiang, kamar 302. APA? Kamu ada di dekat sini? Bagus sekali. Cepat naik ke atas. Bagaimana? Karyawanmu siap selama 24 jam. Itu lebih baik daripada kamu yang tidak punya pekerjaan. Mantan suami meninggalkanmu. Perkenalkan dulu ya. Ini Wu Qiao, karyawan di perusahaan saya. Oh. Juga mantan adik ipar si jenius dari Universitas Jiang. Yuan-Yuan, kamu memang baik hati. Kalau Wu Qiao ikut kakak iparnya yang dagang kaki lima, bisa punya hari ini? Masuk grup Luo itu keberuntungannya. Karena kebaikan hati Tuan Luo memberi kesempatan pada keluarga kami. Kami sangat berterima kasih. Lalu, bagaimana rencanamu berterima kasih Tuan Luo? Pak Luo suruh ceritakan kehidupan mantan kakak ipar saya. Teman-teman mengadakan penggalangan dana untuk dia. Betul sekali. Mantan kakak ipar jualan. Setahun bisa dapat 10 juta. Jangan percaya omongannya. Dia paling cuma bisa bawa pulang 1 juta setahun. Ketika bercerai dengan kakak saya, dia juga mau rebut rumah dari keluarga kami. Dia hidup dengan susah. Xing, kamu begitu susah, kenapa tidak bilang dari awal? Meskipun di sekolah, kita tidak akrab. Kalau kamu butuh uang, aku tetap akan membantumu. Hahaha. Tapi, kamu harus melayani semua orang dulu ya. Tapi kamu harus melayani semua orang dulu ya. Kenapa diam? Cepat layani mereka, tuangkan minuman. Hai Yuan-Yuan. Masa suruh orang menuang, tapi tidak kasih tip? Benar sekali. Tuang segelas, aku bayar 1 juta. Banyak orang di meja, kamu bisa dapat banyak. Untung besar. 1 juta? Itu gak cukup. Yang sisanya beberapa juta? Siapa sekarang bawa banyak uang tunai? Ada bank di bawah. Aku akan bantu Pak Luo ke bawah ambil uang. Kamu rakus banget, belum kerja udah minta uang. Gak bisa dipastikan. Pikir bisa ambil juta sekarang? Bisa nanti cuma dapat ribuan. Wanita miskin berani kutakaku kamu berani? Nanti aku buat kamu gak bisa jual pancake. Jiang Zi, jangan marah. Kamu dan Yuan-Yuan beda kelas. Keluarga mereka di Tianlin juga cukup berkuasa. Kalau kamu bikin dia marah, dia akan buatmu di Tianlin.
Nggak bisa buka stand. Oh, begitu ya. Aku harus bilang ke Pak Luo. Maaf. Aku Jiangxi memang bodoh. Sumber penghidupan saya adalah gerobak martabak seharga 500 yuan. Pak Luo. Akhirnya perempuan ini jadi pintar. Kasih kesempatan Tuang 1 gelas dapat 1 juta. Berapa gelas kamu tuang? Sebanyak itu juta saya. Lebih bermartabat menjual jasa. Menyenangkan Tuan Yo. Dianggap penghasilan kerja, kan? Bukan kan begitu? Gak nyangka. Ni anak kuliahan dari Jiangda juga ada harinya melayani saya. Jiangxing, kamu sedang apa? Aku sedang membersihkan otakmu. Bersihkan otak. Oke, biar aku juga bersihkan otakmu. Jiangxing, lepaskan Tuan Luo, sungguh licik, berani beraninya suruh orang ikut camper. Wu Qiao, dibandingkan denganmu, aku memang tidak licik waktu aku jadi kakak iparmu. Uang sekolahmu aku yang bayarin. Tanpa aku, tidak mungkin kakakmu bisa sekolah. Berhubungan dengan orang kaya ini? Omong kosong itu semua dari kakak Wanerku. Pak Luo, jangan dengarkan dia. Wanita ini tak bisa dipercaya. Belum bercerai dengan kakakku, tapi bersama Tuan Yo. Orang-orang ini, dia menyuruh Tuan Yo mencarinya. Jiangxing, tunggu, pakaku Tuan Han. Aku tidak akan selesai denganmu. Jiangxing. Pekarku Tuan Han, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kebetulan aku sedang mencarinya. Apakah wanita miskin seperti kamu bisa setara dengan Han? Maaf ya. Dalam perjodohan ditentukan orang tua. Kita memang setara. Wanita tak tahu malu, merayu Zhou dan Han. Siapa si Han? Dia tertarik padamu? Benarkah? Zhu, kamu danggakan? Wanita ini licik. Sebelumnya sama kamu. Sekarang menggoda Han. Han yang punya pacar itu, dia sama sekali tak peduli tentangmu. Berani memukulku, meski sudah diingatkan baik. Yao Fang tidak pernah memukul wanita. Tapi karena kamu, harus melanggarnya. Kenapa? Karena kamu selalu menghina wanita yang aku pedulikan. APA? Tuan Zhu. Di mana aku kalah dari wanita miskin, dia hanyalah pedagang pinggir jalan. Dan dia juga selingkuh dalam pernikahannya. Kalau aku dengar kamu menghina Nona Jiang sekali lagi, Aku akan buat keluargamu. hilangkan dari Tianlin. Kalau aku dengar kamu menghina Nona Jiang sekali lagi, aku akan buat keluargamu. Hilangkan dari Tianlin. Aku makan di sini. Dengar namamu, aku langsung datang. Orang-orang ini keterlaluan. Mau hukum mereka bagaimana? Mau menghukum siapa sih? Di sini ramai banget ya. Kamu pasti Jiangxing, kan? Sungguh takdir mempertemukan kita. Aku dengar kakekmu memohon ayahku untuk membuat perjanjian nikah untuk kita. Jadi sekarang kamu Datang mengganggu pacarku? Maaf ya. Aku tidak tertarik dengan perjanjian nikah. Jiangxing, dangga dulu kamu jualan pankake. Sekarang dekat sama You Shao. Bisa masuk ke pesta Tuan Lu? Wah, datang ke pesta orang kaya. Apa itu membuatmu sangat senang ya? Datang ke pesta orang kaya? Apa itu membuatmu sangat senang ya? Sekarang tidak memandang aku, Han Xiao lagi. Hahaha iya. Aku mau batalkan pertunangan dengan Han Xiao. Apa maksudmu? Kamu mau batalkan pertunangan di depan umum. Kamu mempermalukan aku. Aku kasih tahu kamu. Mau dibatalkan atau tidak itu terserah aku. Berapa uang yang kamu mau agar perjanjian ini dibatalkan? Hahaha. Seseorang yang jualan pancake di reuni teman. Dan mengandalkan jadi pelayan untuk biaya hidup. Sekarang belajar dari bos wanita dan menawar harga, ya? Hahaha. Tuan Yo. Han Xiao bagaimanapun juga tunangan saya. Kalau buat mukanya bengkak, saya tak bisa berikan penjelasan ke kakek saya yang meninggal. Yo Xiao. Han Xiao tetap tunangan saya, kalau kamu buat mukanya bengkak.
Saya tak bisa berikan penjelasan ke kakek saya yang sudah meninggal. Hei Jiang, jangan sombong. Perusahaan Luo dan Han bekerja sama bisa membeli perusahaan Yo. Berlutat bawa Pankak minta maaf ke saya. Luo Yuanyuan, tak disangka imajinasi kamu cukup liar ya? Jangan bilang, aku tertarik. Cuma Apa? Humir. aku takut akhirnya yang bawa roti dan merangkak minta maaf adalah kamu. Namamu Jiang. Kamu begitu terburu-buru memutuskan pertunangan. Apakah ingin menikah? Aku beritahu, kalau kamu sekarang datang berlutut dan cium kakiku. Aku akan setuju. Kak Han, aku siapkan kompensasi pelanggaran, tapi permintaanmu rendah. Cuma minta menjilat kaki, langsung setuju lepas kontrak, ya? Etomu di tepati? Perempuan miskin di pasar malam, demi naik kelas, bahkan rela menjilat kaki orang lain. Kak Han. Ingat kata-kata ini. Gimana, aku bilang kan? Aku minta semua teman di sini jadi saksi, aku mau lihat sendiri. Jiang Xing, datang dan jilat kakiku. Minta aku putuskan pertunangan. Kamu orang dari keluarga mana berani pukul aku? Orangnya Tuan Hui. Ini orangnya Tuan Hui. Xing, dia ada hubungan apa dengan Tuan Hui? Ini aku. Aku ketemu dengan Tuan Han. Berikan padaku. Siapkan hadiah untuk Tuan Han dan pacarnya, akan kirim SMS. Jiangxi, dekat dengan keluarga Yo, harus tahu jika keluarga Han dan keluarga Luo bekerja sama. Menghancurkan kamu dan itu seperti menghancurkan semut. Benar, lebih baik kamu buru-buru meminta maaf pada Tuan Muda Han dan Yuanyuan. Mungkin mereka akan memaafkanmu. Ya, kamu malah bikin Tuan Muda Yo susah. Tuan Muda Yo, kamu takut saya membuat... Sebagai pria, merasa malu karena tidak bisa melindungi kamu. Masih takut apa dibikin susah? Yo Fang, dengan kata-kata itu, saya tidak takut apa-apa lagi. Keluarkan 100 juta. Jiangxing, dari mana dapat begitu banyak uang? 100 juta banyak? Kalian semua anjing orang kaya. Mana mungkin menganggap uang sebanyak... Jiang Xing maksudnya? Jangan kira karena kamu sewa preman, kami takut bicara. Nanti kalau Pak Han dan Pak Luo tahu. Hati-hati bisa mengancam nyawamu. Jiang Xing maksudnya? Jangan kira sewa preman, kami takut bicara. Nanti kalau Pak Han dan Pak Luo tahu. Hati-hati mengancam nyawamu. Jiangxi, kamu menjualnya sangat murah ya. Bagaimanapun Song minggu ini juga kaya raya. Dia hanya memberi kamu uang sebanyak itu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Yo. Baru saja Luo Yuanyuan mengatakan. Tuang 1 gelas anggur 1000, aku berikan harga baru. Siapa yang bisa siramkan segelas anggur pada 10.000? Siapa di sini yang mau? Serius nih, kamu sungguhan. Di depan banyak teman sekelas. Aku selalu menepati janji, kamu yang... Hei hei hei, biar aku duluan, aku duluan. Jiangxi wanita gila. Aku ingin Berapa banyak untuk menyiram, teruskan siram. Mau berapa banyak terserah. Masuk. Luo Yuanyuan, bukankah kamu suka orang lain menuangkan minuman untukmu? Luo Yuanyuan, kamu bukan suka minta orang tuang minuman untukmu kan? Sudah cukup. Luo Yuanyuan, Gimana? puas nggak pelayan aku cari? Pelayanan begini bisa bintang 5? Kalau nggak puas, aku bisa suruh manajer datang minta maaf sama kamu, Jiangxing. Kamu ini omong besar. Tanpa persiapannya, uang segitu di depanku itu kecil. Masih berani pura-pura di depanku. Sampai bilang bisa perintah manajer hotel. Kenapa nggak bisa? Aku kasih tahu ya, hotel ini punya kita. Oh, kamu. Buru-buru lepaskan Tuan Han. Jiangxi,
Kita kan jadi kenal lewat perkelahian, sekarang aku mulai tertarik padamu. Aku suka sama kamu yang begini. Vanita Berani. Hai Hom. Aku belum mati, Bro. Aku nggak keberatan bersaing secara adil denganmu. Karena itu yang membuat permainan ini menarik. Apa maksudmu? Kita sudah bertengger dan dia sudah bikas, ingat? Dia dulu penjual kue. Minggir. Dengar ya, kalau kamu bilang sesuatu yang gak enak lagi, aku serahkan padamu gerobak kue milik Jiang Xing. Pesan untuk tunanganmu. Rolls Royce. Mobil di parkiran hotel, antar kuncinya ke kamu. Tuan Han, ini Rolls-Royce pesanmu untuk tunanganmu. Mobilnya parkir di depan hotel. Aku akan serahkan kuncinya pada Jiang Xing. punya uang doang itu namanya orang kaya baru, menikah ke keluarga kita. Fasilitasnya harus seimbang ya. Takutnya kamu. Belum pernah naik Rolls Royce, kan? Hari ini ya. Biarkan aku buat kamu merasakannya. Apa itu Rolls Royce? Ini milikku, aku yang jadi tunanganmu. Sekarang bukan lagi. Jiang Xing, kamu hebat ya, satu Xiao tak cukup buatmu. Masih ingin godahan Xiao. Jiang Xing. Kamu ini. Mantan-mantan ipar yang mulutnya benar-benar kejam. Sepanjang malam tak terhenti hai. Perlu aku bantu ayari dia? Tak perlu. Dia pernah jadi kerabat saya. Urusan rumah tangga saya selesaikan, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kerjaan bagus. Tidak menyangka, kamu juga seorang pemberontak ya, kita berdua memang cocok. Jiang Xing, Kapan kita pergi ambil sertifikat menikah? maaf, kita berdua tidak sepadan, lebih baik batalkan pernikahan ini. Maaf, kita berdua tidak sepadan, lebih baik batalkan pernikahan ini. Kamu benar. Dengan latar belakangmu, memang tidak pantas untukku. Tapi selama aku, Han Xiao, tidak keberatan, tidak ada orang. Yang berani merendahkan wanita Han She. Tenang saja, Tapi bagaimana jika aku merendahkanmu? Jiang Xing. Kamu melayangnya? Tahu apa yang kamu katakan? Han Xiao orang kaya terkenal di Tianlin. Berani meremehkan dia? Dari mana asalmu? Han Xiao 10 sudah lebih dari cukup. Harta keluarga Han ini ya. Saya tidak peduli. Tuan Han. Rolls-Royce en Dateralan. Siapa berani menghalangi Rolls Royce saya? Belum pernah lihat mobil mewah? Hantam Tuan Han tidak berani, mobil itu. lebih mewah dari Rolls Royce Anda. Mobil itu lebih mewah dari Rolls Royce Anda. Siapa berani menghalangi? Hah. Pelayan ini belum berpengalaman. Saya kira mobil mewah, ternyata ini, hahaha Tuan Han. Mengapa nggak cari sopir ini balas dendam? Mobil ini hanya terlihat agak baru. Biasa-biasa aja. Kalian ini bodoh sekali. Plat nomor ini di seluruh Tiongkok cocok untuk satu orang. Di seluruh Tiongkok cuma satu orang yang cocok. Siapa? Ini adalah kehormatan bagi keluarga Han kita. Selamat datang. Presiden Jiang dari Jianggu. Mengunjungi dan menginspeksi Hotel Qianjiang. PAK Hui. Direktur Jiang sudah datang, ada di hotel kalian. Kamu tidak tahu? APA. Direktur Jiang di hotel kalian. Kamu tidak tahu? Apa? PAK Hui. Jiang Xing. Jangan sok, berani menggoda Pak Hui, kamu tahu siapa dia? Apa identitas Pak Hui? Kenapa aku Nona Jiang, terlalu sopan. Tuan Jiang ingin tahu. Apakah uang yang baru saja dikirim cukup? Jika tidak, Mengutus orang untuk mengambil lebih banyak. Dukungan Tuan Jiang? Apa? Bagaimana Anda mengenal Tuan? Jika aku bisa mengenal Anda, kenapa aku tidak bisa mengenal Tuan Jiang? PAK Hui. Tolong antar aku dan Pak Yo. Jiang Xing, lepaskan aku. Benar. Tuan Han, aku paham. Rolls-Royce ini mewah, tapi tidak cocok untukku. Kalau untuk yang satu ini, kalau kamu suka. Bisa dibawa kembali ke villa. Ya ampun. Jiang Xing berhubungan dengan orang nomor satu di negeri ini, Tuan Jiang. Lihatlah, bahkan sopirnya sangat hormat padanya. Kamu buta? Itu Tuan Hui. Tuan Jiang nomor 1, Tuan Hui nomor 2. Adalah tangan kanan terpercaya dari Tuan Jiang. Tuan Zhu. Kita pergi bersama. Tuan Jiang.
Kamu mau kemana? Aduh. Sialan. Lupa rahasia. Sudahlah. Kamu tua, Pikun, aku tak berharap kamu bisa simpan rahasia lama. Kamu benar-benar Tuan Jiang dari konglomerat nomor 1 di Cina. Grup Jiang adalah hasil jerih payahku, termasuk kontrak 500 juta itu. Aku menyuruh Paman Hui memberi padamu untuk mengganggu keluarga Lin dan Shao. Jadi, kita memang berjodoh dengan Presiden Jiang. Aku sudah menduganya di hotel. Tapi ini agak mengejutkanku. Biarkan aku menenangkan diri. Berilah dia sedikit waktu. Kalau kamu berani buang uang lagi, aku akan mengurungmu di rumah. Tidak boleh pergi kemana-mana. Ayah, apa salahku? Sekarang lu berusaha menyenangkan Presiden Jiang. Bisnis yang seharusnya milik kita diberikan kepada orang lain. Grup Li kita. Sekarang berada di saat paling berbahaya. Itu semua karena si Jiangxi. Tanpa dia. Sekarang Yao Xiao dan pesanan 5 miliar itu milik kita. Dia didukung Jiang. Siapa yang berani menyentuhnya? Ayah. Kamu tidak berani menyentuh. Ada yang berani? Ya. Di pesta ulang tahun Tuan Lu. Bukan cuma 1-2 yang dia buat marah. Allô. Perhatikan gerak-gerik Zhang Xiying. Sudah sebulan ini. Ada yang perlu dilaporkan tidak? Benarkah? Yao Xiao memutuskan dia. Bagus sekali. Hubungi Paman Zhao. Bersiaplah untuk bertindak. Jiang Xiying. Lia siapa aku? Aku terkejut. Kenapa? Terkejut melihat aku? Tidak. Maksudku adalah, kamu seharusnya menculik Tuan Yao. Hah? Kamu mati. Akan kehilangan pesaing. Pada saat itu, Tuan Yao dan kesepakatan 5 miliar semuanya milikku. Kemampuan tidak besar. Tapi cukup serakah ya. Jiang Xiying. Kamu pikir di sini, Mazi ada Tuan ou Dan Tuan Zhang. yang akan mendukungmu, Ah. kamu cuma semut kecil. Camille orang kaya bozon. Baru cari orang biasa buat main. Kamu tidak serius, kan? Begitu sombong. Kamu tak takut mereka akan kembali mencarimu? Tidak ada yang peduli dengan nasib semut. Lagi pula, ponselmu ada padaku. Apa yang akan kau gunakan untuk minta tolong? Tidak menyangka, ternyata kamu cukup pintar. Tentu saja. Keponakan yang baik. Benar-benar membuat paman bangga. Tidak seperti ayahmu yang pengecut itu. Tenang. Di masa depan, Kamu mewarisi grup Li. paman akan membantu bisnismu. Terima kasih, Paman Zhao. Aku pikir begitu. Kalau dia mengikatku, dia tak tahu harus bagaimana. Kamu pasti ada orang lain. Ternyata Tuan Zhao. Jiang Xiying. Yanggan pura-pura. Masih ingat? Saat pesta ulang tahun Pak Lu, bagaimana kamu mempermalukanku? Kenapa? Pak Zhao belum puas. Mau mengenang lagi? Omong kosong. Membuat saya, Pak Zhao, rugi bisnis besar. Kalau tidak membereskannya, aku tidak layak berada di antara 4 keluarga besar Tianlin. Itu benar. Dulu kamu sangat sombong. Mengira Tuan Muda Yao melindungi. Lalu apa hasilnya? Belum genap 2 hari. Orang-orangku mengetahuinya. Tuan Muda Yao tidak punya waktu untuk memperhatikan. Itu normal. Yao Xiao, seorang yang berbakat di bidang keuangan, tidak cari putri keluarga besar yang sekelas. Kari seorang. Yang pernah menikah dan jualan di pasar malam. Penjual trepes yang cantik. Ah. Aduh kalian senang, banyak tertawa. Di ponselku ada fitur pelacakan. Kau wanita licik. Kenapa tidak periksa ponselnya? Aku sudah matikan, aku kira sudah dimatikan. Tak ada yang bisa menemukan kita. Orang bodoh. Jiang Xiying. Jangan sombong. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Tapi juga tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tunggu dulu. Bos Zhao.
Apa kau tahu siapa aku? Seorang penjual kios. Penjual pankek. Wanita cerai, bagaimana? Masih ada gelar apa lagi? Wanita murahan yang suka menggoda pria kaya. Pak Zhao. Kamu lepaskan aku. Apapun kamu mau, ku berikan. Katakan saja. Apa yang bisa kamu beri padaku? Wang. Bisnis. Hahaha. Walaupun aku tidak tahu. Bagaimana kamu mendapatkan kepercayaan Pak Jiang? Tapi. Kalau kamu bilang bisa beri semua itu. Oke. Berikan aku pesanan 10 miliar. Aku segera bebaskan kamu. Please supply the original entrance. How, oh Zhao. Pesanan 10 miliar hanya untuk Lu Xiangtian. Tidak akan kuberikan. Kenapa? Siapa membuatnya ketua asosiasi bisnis Tianlin? Dia dibesarkan Jiang. Selama dia masih hidup. Asosiasi bisnis Tianlin adalah miliknya. Daging yang enak, Presiden Jiang memberikannya terlebih dahulu. Keempat keluargaan, dan itu harus nanti. Dalam hal apa lu lebih baik daripada saya? Ah, tatapan yang bodoh sekali. Seandainya aku bukan vokalis utamanya, dia mampu mencapai apa yang diminta. Tuan Zhao, setelah mendengar apa yang Anda katakan, apa pendapatmu tentang guru Lu juga tidak setia? Di bisnis hanya ada keuntungan, mana ada kesetiaan. Bagus sekali. Nona Jiang. Ide kamu bagus. Kelihatannya, Presiden Jiang dan Tuan Hui menghargaimu. Itu bukan tanpa alasan. Tuan Lu. Saya salah. Tadi. Itu bukan kata hati sebenarnya. Oh. Nah, sekarang coba katakan. Apa kata hatimu yang sebenarnya? Tuan Lu. Wanita itu ingin menipuku agar membebaskannya, sengaja merusak hubungan kita. Aku hanya mengikutinya. Haha Pak Zhao. Kita sudah membangun kerajaan ini bersama. Juga sudah lebih dari 20 tahun, ya? Bagaimana percaya perempuan berjualan pinggir jalan, dan tidak percaya padamu? Hahaha. Bawa dia keluar. Pak Lu. Dia hanya pengkhianat kecil, harus membunuhnya? Kamu tahu melanggar hukum, kan? Hukum. Hahaha. Di seluruh lintian ini. Aku adalah hukum. Aku hanya ingin kau datang untuk menyaksikan sendiri pengkhianat serikat ini. Hahaha. Sungguh kebetulan. Sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin melihat. Gadis cantik yang memikat, Tuan Zhou dan Tuan Han. Seberapa berharga dia sampai mereka bersaing memperebutkannya. Lu Xiangtian. Jangan lakukan sesuatu yang kau... Menyesal, haha. Menghabiskan malam dengan gadis cantik. Bagaimana bisa menyesal? Saya senang sekali. Hahaha. Jangan datang. Lu Xiangtian. Hahaha. Siapa yang mengganggu rencana saya? Zhou Feng. Kamu can catch a perkumpulan. Malu nggak sih? Orang-orang. Di mana kalian? Pada kemana semua? Jangan teriak lagi. Orang-orangmu nggak bisa masuk. Hui Tuan. Zhou Feng. Kok kamu juga undang Tuan Hui? Hui. Mengapa kamu juga ada di sini? Hui. Dia hanyalah seorang gadis Kessel. Sepadan melakukan hal sejauh itu. Gadis kecil. Haha. Lu Xiangtian. Semoga harimu menyenangkan. Sampai sini. Yang bermarga Jiang. Apa maksudmu?
Aku adalah ketua dari Tianlin Chamber of Commerce. Kamu seorang wanita? Berani berbicara padaku seperti itu? Ah. Zhou Feng. Jangan mengandalkan dukungan dari Hui Re. Mengincar posisiku. Posisi ketua asosiasi Tianlin. Dipilih langsung oleh Bos Jiang. Kau boka. Masih terlalu hijau. Yang ditunjuk pun. Bisa dengan mudah diturunkan. Apakah sulit, Paman Hui? Tidak sulit sama sekali. Begitu Anda perintahkan, saya segera kabarkan Tianlin. Informasi ke seluruh negeri. PAK Hui. Kamu kena obat dari wanita itu, ya. Kamu ngomong sama dia seperti ini. Mana wibawamu? Hah? Mana wibawamu? Hah? Tunggu. Pak Jiang. Jiang Xing. Kalian apa hubungannya? Akhirnya kamu terbuka juga. Betul sekali. Saya memang Jiang Zong. Jiang Xing dari Jiang Group Huaguo. Kamu memang Jiang Zong. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di seluruh Huaguo ada satu lagi. Yang melayani Master Hui? Hey Lu. Berani-beraninya buat marah PAK. Sepertinya akhir hidupmu sudah dekat. Pak Jiang. Saya salah. Salah saya, maafkan saya. Tolong beri saya kesempatan. Beri kesempatan? Tanya Tuan Zhao yang sudah mati. Haruskah aku Pak Jiang. Kalau bukan karena kamu memanggilku, aku tidak akan datang. memintamu mengurus pengkhianat asosiasi, tidak menyuruh membunuhnya? PAK Hui. Seret dia pergi. Bawa kembali untuk introspeksi. Bawa pergi. Bos Jiang, saya salah Bos Jiang. Ampuni saya Bos Jiang, ampunilah saya. Kenapa kamu melakukan hal berbahaya sendirian? Saya ini wanita. Harus urus semua ini. Nggak bisa semua diserahkan ke Tuan Hui, kan? Nanti harus ada saya. Selalu menemani kamu. Kemanapun pergi. Benaran mau nikah dengan saya? Setengah dari kerajaan triliunmu. Jadi milikku juga. Kamu tidak menyesal. Aku hanya menyesal tidak bertemu lebih awal 5 tahun lalu. 5 tahun ke depan. 15 tahun. 50 tahun selalu bersamamu. Agar setiap kali membuka mata, kamu bisa melihat aku menemanimu. Kartu ini. Kenapa belum pernah lihat? PAK Jiang. Ini kartu hitam, pakai. Masih ada satu. Undangan pesta ulang tahun Ketua Lu besok. Silahkan lihat. Undangan ulang tahun Lu Wentian terkenal di Kota Tianlin. Ketua bisnis, bagaimana wanita penjual pankek seperti kamu bisa punya ini? Ini tidak ada hubungannya dengan... Balikin gue, balikin lo. Kamu pasti mencurinya dari anak saya. Kartu ini. Kok belum pernah lihat? Cepat bawa orang ke bank di sebelah kantor catatan sipil. Ayo, ikuti dia. Hei, coba gesek kartu ini. Kartu apa ini? Belum pernah lihat juga. Coba gesek saja. Kartu ini tidak. Bagaimana bisa tidak bisa gesek? Jiangxi Dasar Wanita Jalang. Bawa kartu palsu mau tipu saya, lihat saya bagaimana urus kamu. Wanita murahan berani bawa kartu palsu tipu saya. Siapa bilang kartu ini palsu? Panggil manajer kalian. Kartunya tidak bisa gesek. Belum pernah lihat. Siapa tahu itu bukan kalian buat-buat. Masih teriak di sini. Penjaga. Tangkap kartu miliknya. Penipu, dia memalsukannya.
Tunggu. Kamu memalsukan kartu pemegang rekening bank kamu. Sudah dilatih. Tidak kenal kartu hitam? Ah. Ini kartu Anda. Manager. Kartu ini miliknya. Dia tidak bisa mengelak. Panggil polisi, tangkap dia. Kamu minta maaf sekarang. C'est pas d'attendre main ta maf qui pas d'apelongan. Aku minta maaf. Orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Jika pelanggan tidak memaafkanmu, besok jangan datang kerja. Bagaimana? Bukankah ini kartu hitam biasa? Orang bodoh tak tahu apa-apa. Kartu ini adalah salah satu dari 2 kartu hitam top di Tiongkok, dengan limit 10 miliar. 10 miliar. Kamu tidak memakainya dengan benar, karena kamu geseknya terbalik. Maaf. Pikir dengan mengambil kartu ini bisa memakainya, bisa ambil uangnya, Jiangxing? Di rumah kami makan uang anakku, tidak izinkan gesek kartu, lapor mencuri kartu. Bagaimana kalau kartu itu milikku, HM? Manajer bilang, di Huaguo hanya ada 2 kartu ini. Kamu jualan pankek di pinggir jalan. Paksa suamimu memakai topi hijau, perempuan miskin hina, 3 generasi tidak bisa menukarkan kartu ini. Tuan selingkuhan, Jiangxing itu terkenal sial, lihat dia menyusahkan mantan suaminya. Kalau kamu bersamanya, kamu akan sial besar. Pencuri kartu ditemukan, Direktur Jiang. Aku akan lapor polisi sekarang apa? Kamu panggil dia Bu Jiang. Bu Jiang. Anda punya kartu hitam ini apakah? Apakah Anda adalah Bu Jiang dari Jiang Enterprise Group di Huakuo? Orang yang tidak mengenal dunia luar, ada beberapa Jiang Enterprise Group di Huakuo tidak mungkin. Dia bekerja di rumah kami untuk anakku selama 5 tahun. Aku paling tahu sifatnya. Bagaimana bisa dia adalah Bu Jiang dari grup terbesar di Huakuo meskipun aku ibu rumah tangga? Tapi aku nonton TV, kamu tidak bisa membohongiku, Kam. Kurang ajar. Perani Mengkina Bos. Lapor polisi, pencurian kartu, percobaan penipuan. Kelompok usaha Jiang akan mempertahankan hak menuntut secara hukum. Siap Bos Jiang, bawa pergi. Mana mungkin dia Bos Jiang? Kalau dia Bos Jiang, bagaimana anak saya? Bos Jiang saya salah. Keluarga kami minta maaf padamu. Mohon beri ampun pada anak saya. Apa yang terjadi dengan anaknya? Bos Jiang benar-benar lupa banyak hal. Wu Fen sudah diblokir di seluruh industri. Tolong lepaskan aku. Ibu, biasanya pakai kartu itu buat ambil uang. Kenapa bisa ditangkap? Kartu dari Jiang. Jiang. Jangan bilang lagi. Apakah itu gara-gara Jiangxing? Sekarang aku nggak bisa kerja, pengen mati, aku mau Jiangxing. Habis bareng. Wu Fan parental arrangin kerja ke kamu. Bikin introspeksi diri. Kalau introspeksi baik, mungkin akan kasih kesempatan lagi. Jiangxing, jangan mentang-mentang kamu didukung sama Pak Jiang dan Tuan Muda Yo, terus seenaknya di kota ini. Sorry, nggak bisa. Aku bisa berjalan dan tak perlu sokong siapa-siapa. Kenapa harus? Kalau kamu tidak bersandar pada orang lain, kamu pikir bisa sampai di posisi sekarang? Grup Jiang. Aku membangunnya dengan kerja keras. Omong kok. Kamu bicara sembarangan. Apa? Jiang? Jiang yang mana? Yang kamu pikirkan, iya, anaknya. Kartu itu miliknya. Dia adalah bos Jiang. Kartu bisa gesek 10 miliar. Kami gagal melihat Jiangxing. Kasih ibu ramuan ajaib, ikut aku 5 tahun, suruh ke timur, tidak berani ke barat. Ini sesuatu yang bisa dilakukan keluarga Jiang? Karena aku salah Kamu sebagai penyulam. Makanya aku menuruti kamu. Aku sembunyikan identitas menjaga harga diri sebagai pria. Menggunakan jualan kaki 5. Diam-diam menyokong kamu. Xing. Xing, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Xing, aku salah. Aku mohon, aku buta. Lin Wan'er bukan orang baik. Dia tinggalkan saat terpuruk. Langsung ditinggalkan. Bukankah lebih baik? Kalian berdua memang cocok. Xing, orang yang aku cintai adalah kamu. Mari pulang dan menjalani hidup baik. Tak akan biarkan ibuku dan adikku memukulmu, menghinamu, atau meracuni kamu lagi. Panggil aku Jiang Zong. Kalian harus pergi dari Tianlin, semakin jauh semakin baik. Aku tak mau ada yang tahu. Aku punya hubungan dengan kalian. Aku pergi. Kami pergi. Ayo. Dalam 3 hari harus keluar dari Tianlin.
Aku beri kesempatan kerja lagi padamu. Kalau tidak, Terima kasih, Pak Jiang, sudah memaafkan. Kali ini, Tidak ada orang ganggu, kita ambil sertifikat ya? kamu masih takut? Takut APA? Nikahi pewaris konglomerat terbesar di Tiongkok. Ada tekanan nggak? Dulu ada. Sekarang nggak ada. Kenapa? Kamu buat aku merasa berharga. Dengan mengatur sendiri penculikan. Biarkan aku menyelamatkanmu ya. Aku terima budi ini. Aku hampir kehilanganmu karena ego maskulin yang bodoh itu. Ayo cepat pergi. Orang-orang sudah hampir pulang. Wanita penggali emas ini memang tidak biasa. Bertunangan dengan pemuda berbakat di Tianlin. Zhu Fang Bertonangan. haha, benar-benar tidak disangka. Bagi orang-orang kaya ini, hari ini tunangan besok batal. Hari sebelumnya sudah Banyak yang meninggalkan besok. Apa Jiang Xing lakukan? mimpi di siang bolong, dia berpikir. Dengan mengandalkan pria tampak. Bisa masuk ke brankas. Apalagi dia sudah pernah menikah 2 kali. Dan ditinggalkan mantan suaminya. Ah, Tuan Zhu ini. Benar-benar tidak. Kena ilmu pelet? Mau nikahi. Janda pernah jualan di kaki 5. Haha. Jangan buru-buru. Aku, Han belum datang, bisa nggak mulai duluan ya? Jangan buru-buru. Aku, Han belum datang, bisa nggak mulai duluan ya? Jiang Xing, kamu sembunyi dari tunanganmu. Selingkuh sama pria liar ini di sini. Bagaimana harga diri keluarga Han? Taruh di mana? Anshou. Saya menawarkan denda pelanggaran kontrak, tapi kamu menolak. Sedikit denda pelanggaranmu itu sama sekali tidak menarik bagiku. Hari ini aku datang untuk melaksanakan perjanjian pernikahan. Tidak terlihat. Ternyata Han Xiao tradisional. Tentu saja. Menikahi seseorang yang kompeten dan punya koneksi. Tentu lebih baik daripada menikahi putri kaya. Menghabiskan uang tanpa pemikiran. Menurutmu gimana? Kalau aku tetap nggak setuju gimana? Jiang Xing. Keluarga Han itu keluarga lama yang kaya. Aku generasi kelima keluarga kaya, dengan yang disebut pemuda pandai di bidang keuangan. Menurutmu mana yang lebih bernilai? Jangan-jangan kamu berjualan. Sampai otakmu rusak. Hon Shao. Kalian orang kaya mempermainkan cinta, jadi tidak tahu apa itu cinta. Kelihatannya Luo Yuanyuan suka padamu. Kembali tidak baikkah? Kalau aku bilang hanya mau menikah denganmu saja? Hari ini benar-benar membuka mata. Apa itu lamaran orang kaya? Benar-benar mewah. Jiang Xing, wanita miskin ini, tidak tahu keberuntungan apa. Kalau itu aku. Aku akan menangis memohon kepada Han She. Yo Xiao keren minggu ini, mana bisa dibandingkan dengan keluarga Han? Bagaimana dengan Jiang Xing? Oh iya. Selain itu sainganku adalah Yo Xiao. Aku dengarkan saja tunanganku. Kamu kok nggak marah? Kenapa harus marah? Ini membuktikan pilihanku benar. Dia wanita yang luar biasa. Kamu memang sangat gigih, Han Xiao. Gini aja. Tidak menikah denganmu, aku harus pikir strategi. Kenapa? Apakah Tuan Jiang juga mengatur urusan pernikahanmu? Di bawah Han Group, ada 136 anak perusahaan. Setiap menit, keluarkan satu anak perusahaan Han Group dari kamar dagang lokal. Betul. Mulai sekarang. Bagaimana Han Xiao? Kalau menurutmu ini belum rugi, kamu bisa terus melamarku. Han Xiao, apa denganmu? Di reuni sekolah memakiku. Datang ke sini mau menikahiku, lalu berlutut, apakah baik-baik saja? Kamu Jiang. Jiang.
Kamu adalah bos Jiang. Hanya bos Jiang yang mampu menangani ini. Jadi, kamu hanya ingin menikahi aku. Meski harus meninggalkan tunanganmu. Bersama orang sepertimu, pada akhirnya takkan ada hasil baik. Aku sudah gagal. Aku tak mau gagal lagi. Ini salahku, aku terlalu memaksakan. Kumohon, putuskan pertunangan ini, kumohon. Baiklah. Karena Tuan Han ingin memutuskan pertunangan. Kita jalan masing-masing saja. Oh iya. Kalau kamu ungkap identitasku, kamu tahu akibatnya. Jangan khawatir, aku nggak bakal bilang apa-apa. Aku pergi sekarang. Bawa pergi hadiahmu. Nggak berani. Ini barang-barang. Anggap saja sebagai hadiah pertunanganmu. Aku tahu kamu nggak suka. Tapi aku ingin tunjukkan niat baikku. Tolong terima dengan senang hati ya.